perlu saya sampaikan bahwa antara santri dengan santri, walaupun di pelosok itu mereka sering berkunjung, bersilaturahmi, dan melebihi dari keluarga. Masya Allah. Misalnya yang di Indramayu, kemudian di Wonosobo, Temanggung, Kendal, Semarang, itu merasa satu keluarga. Satu keluarga. Ya. Jadi sangat solid kekerabatannya itu ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, cuman kelemahannya karena berada di desa itu, jadi dengan budaya kota itu masih tabu. Banyak kan orang tua, kowe ojo dadi pegawai. Orang tua amanahnya seperti Iya, saya yang dia masih seperti ini. orang lain pada ribut-ribut, orang lain ribut-ribut pengen jadi pegawai Malah kita yang nggak usah. ojo dadi naik. Itu orang-orang tua, jadi pemikiran sekarang sudah berubah jauh ya. Itu kelemahan. Jadi kelemahan pertama itu karena berada di desa sehingga tidak dikenal orang. Nah, kemudian diduga oleh orang lain itu eksklusif. Itu sehingga artinya untuk baur itu agak lama, agak sungkan juga ya, Pak kalau kayak gitu ya. Awalnya begitu. Cuman perlu diketahui bahwa putra-putri, murid-murid sama Rifai itu pesantren ya di pesantren-pesantren besar ya, seperti di Kempek, Babakan, Cuwaringin, dan kemudian di Kediri, kemudian di Lasem, ya, itu. Semarang dan sebagainya itu, di tempat Mbak Maimun itu santri-santri Rifainya banyak sekali. Jadi artinya mereka itu juga ya belajar bahasa Arab, belajar kitab-kitab Arab, tetapi tetap mengamalkan kitab-kitab yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Rifai. Dan kemudian secara umum isinya sama. Karena Syekh Ahmad Rifai itu sezaman dengan Imam Nawawi Banten, dengan Kiai Khalil Bakalan ya, Madura itu. Dan kemudian juga Kiai Soleh Darat, walaupun junior. Kiai Soleh Darat itu junior ya. Masih sangat muda beliau itu. Ini yang ingin saya sampaikan, yang mudah-mudahan nanti ke depan yang pertama bisa dikenal oleh masyarakat ya, bahwa Rifaiyah itu adalah sebuah organisasi murid-murid Syekh Ahmad Rifai, dan kemudian asasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan pengakuan, ditulis dan diajarkan sebagai sebuah doktrin Syekh Ahmad Rifai. Malah pindah madhab itu dibahas juga. Dan tata cara boleh pindah madhab, tata caranya dijelaskan, jangan taufik dan sebagainya. Begitu teliti sama Rifai itu sebetulnya ya. Kemudian untuk ini beberapa nih, kalau saya lihat itu beberapa kalangan itu ada yang sama media itu sangat tanda kutip tabu untuk nggak usah, bahkan untuk ambil foto untuk itu kan katanya nggak boleh Pak. Nah itu gimana ini untuk menurut Pak Muhlisin untuk foto kemudian video yang padahal kita tujuannya untuk dakwah kayak gitu Pak. Tapi beberapa karena mungkin di desa-desa itu nggak, jadi beberapa itu ada yang nggak usah, jangan, nggak usah kayak gitu. Nah itu mungkin ada saran kayak gitu Pak. Jadi kitab-kitab Syekh Ahmad Rifai itu ditulis beliau pada saat zaman Belanda itu, kemudian masyarakatnya masih masyarakat awam yang baru memeluk Islam tapi belum mengamalkan Islam. Kemudian mereka itu laki perempuan kan campur, nggak, uratnya terbuka dan sebagainya. Ini ada tulisan khusus sangat ketat mengenai laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua mengenai gambar pada waktu itu, misalnya Gatot Kaca, kemudian wayang kayak gitu, wayang, disembah-sembah, dipuji-puji oleh orang, Syekh Rifai mengharamkan. Dan itu ditulis, gambar itu hukumnya haram. Begitu. Ketika beliau digambar, bikin sketsa saja, yang hanya separuh kan segini. Separuh itu kiai-kiai ribut. Kiai-kiai itu ribut. Sebetulnya yang tidak boleh itu kan yang sempurna. Sempurna, seluruh. Ya, seluruh. Padahal sudah sepotong. Nah itu
kemudian mudzakarah dulu itu. Ketika dibuat sketsa, soalnya kayak apa? Kiai Rifai itu kayak apa? Kita kan nggak tahu, Kita apalagi nggak zaman tahu. sekarang ya. Nah, seperti hanya para wali, kemudian dibuatlah sebuah sketsa. Sketsa ini datang kepada orang yang ahli, dan kemudian orang ahli itu juga riyadhah dulu, dan tidak satu kali untuk bisa ketemu dengan Mbah Rifai itu. Ketika sudah berhasil untuk menemuinya, baru orang yang membuat sketsa itu ketemu dengan Kiai Syahdirin Amin, siap gitu, dan kemudian baru disketsa, digambar. Ini loh, itu berdasarkan dari, berarti intuitif kan, melalui mimpi. Itu apa, rasional bukan rasional, ilmiah atau tidak, tapi dalam Islam itu istikharah itu diakui. Tidak main-main langsung asal gambar sih, nggak mungkin ya. Jadi dari riyadhah kemudian awalnya kan mengenai profil Syekh Ahmad Rifai itu disampaikan oleh Kiai Syahid. Kiai Rifai itu begini, dan kemudian beliau insya Allah tapi istikharah dulu aja, itu riyadhah dulu, kemudian baru menyanggupi. Setelah menyanggupi itu kemudian digambar. Setelah digambar oke, itu tidak bisa direpot, dan itu sejarah yang mencatat. Tidak bisa direpot, dan orangnya ketemu dengan saya, dan saya menulis itu. Direpot nggak bisa, burem. Jadi di foto itu nggak bisa. Nah kemudian menakiban lagi. Setelah menakiban lagi kemudian baru bisa difoto. Saran untuk generasi milenial ini Pak, untuk Amri, kemudian Umri, ataupun generasi muda lah yang sekarang ini sedang marak-maraknya. Kita kan kadang kalau sama media itu kan asal kayak gitu. Mungkin ada saran bagaimana untuk biar kita lebih baik untuk menjaga kayak gitu Pak? Terima kasih. Kalau media Rifaiyah, saya pikir karena netral. Media Rifaiyah itu khususnya mengekspos semua kegiatan Rifaiyah dan kiai-kiai Rifaiyah supaya dikenalkan di masyarakat. Itu tidak harus melalui foto, tapi sekarang ada gambarnya kan? Itu jadi kami juga sudah rindu Kiai Rifaiyah itu namanya selalu dibaca dan selalu dikirimi Fatihah. Tapi kita nggak tahu. Kayak apa itu? Soal yang lain-lain dah kiai-kiai di pondok pesantren itu ada gambarnya semua. Kiai Rifaiyah itu nggak ada. Cobalah digambar-gambar. Diurut-urutin gitu, siapa aja supaya bisa dikenal orang. Iya. Dan saya titip betul Rifaiyah dijaga dengan baik. Amin. Dan kemudian tentang tradisinya, akhlaknya, yang penting akhlaknya dijaga dengan baik. Dan kemudian tentang ilmu pengetahuan itu harus mencapai setinggi-tingginya. Jadi yang agak susah itu masalah ekonomi dan politik. Itu. Ekonomi akan menyesuaikannya. Terima kasih atas kebaikan dari teman-teman dari generasi muda Rifaiyah, dan kemudian dari khususnya dari Rifaiyah online ini, dari apa namanya media Rifaiyah. Media Rifaiyah. Terima kasih atas kesediaannya, dan kemudian terima kasih atas wawancara yang diselenggarakan secara khusus pada hari ini. Terima kasih.